Oke, yuk balik lagi ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita mau buat ini dulu teman-teman. Request dari penonton lagi ya. Ini kita di selamat datang Kota Ulingi ini ya, di perbatasan aja. Kita harus putar balikin. Jadi kalau ke sana ke arah Ulingi. Jadi kita putar. Karena videonya suruh dari Ulingi menuju Solorejo ya. Jadi untuk jalannya ini pasti udah tahu lah ya jalan mana lewat sini. Ini jalan dari Ulingi menuju Solorejo. Ini jalur utama teman-teman, jalur nasional 3. Ya, hari ini kita buatkan video requestnya dari Ulingi menuju Bendungan Solorejo. Ya, Bendungan Solorejo ini bagus juga ya untuk tempat nongkrong juga. Seperti kemarin kita juga buatkan video yang dari Talun menuju Bendungan Ulingi Raya. Ini juga bendungan juga, tapi kalau Bendungan Solorejo atau Karang ke atas ini kan perbatasan antara Blitar ke Malang ya. Jadi teman-teman pasti semua udah sering lewat sana. Ada 2 jalur untuk sana, nanti lewat jalur atas ataupun jalur bawah gitu ya. Jadi ada 2 jalur, mungkin nanti kita mau lewat jalur yang atas dulu, atas sampai ke Bendungan, habis itu lanjut kita pulang lewat jalur bawah. Mungkin nanti buat video 2 video sekalian ya, jadi video berangkat dari sini, kemudian keduanya nanti kita buat video yang jalur setengah, jalur yang itu yang jalur apa namanya, jalur bawah ya. Nah, nanti pulangnya lewat yang jalur bawah itu. Dan juga untuk cari informasi ya buat teman-teman yang kebetulan nanti lewat di Solorejo. Kalau yang dari Blitar menuju Malang itu kereta kebetulan ada kereta nih. Jadi kalau yang dari Blitar menuju Malang itu masih bisa itu pakai gas ya. Jadi untuk portalnya itu masih bisa pakai gas lah saya. Tapi kalau yang dari Malang ke Blitar itu sudah harus pakai metal, pakai mati ada, pakai kartu itu. Kan kemarin waktu saya ke Malang tuh kalau dari Blitar ke Malangnya itu masih bisa, baik motor maupun mobil itu masih bisa. Nah, nanti kita coba aja, kita coba gimana masih bisa apa enggak gitu. Nanti kita buat part aja ya, supaya tidak terlalu lama juga durasinya. Nanti kita sesuaikan aja, karena kalau apa namanya buat terlalu lama nanti nunggu sampai ke bendungannya nggak sampai nanti ya. Jadi sementara kita buat partnya aja dulu, mungkin kisaran 15 ataupun 20 menit. Nanti kita lanjut part berikutnya, seperti itu aja. Untuk jalur nasional 3 kalau pagi hari ini sebenarnya masih sepi ya, karena udah lewat pukul 7. Ya kurang ya, pukul 7 kurang ya. Cuman kalau yang di jalur sini itu ini teman-teman, jauh dari akses menuju sekolah ya. Biasanya kalau yang mendekati area sekolah itu baru masih ramai. Kalau di daerah sini, ini masuknya mana ya, sini Siraman. Sini itu masih Popoh atau Siraman ya sini. Ini masih sepi ya, karena jauh dari area akses sekolah. Lanjut ya.
pada pagi hari ini untuk Blitar alhamdulillah ini cerah ya, walaupun beberapa hari kemarin tuh hujan terus, ini alhamdulillah cerah. Mungkin biasanya nanti kalau udah siang atau sore kan malam nanti hujannya. Kalau pagi hari biasanya masih cerah. Siang rata-rata ya udah mulai hujan itu siang, apalagi kalau yang di daerah Soso, Semen gitu ya, daerah-daerah Serakencong itu jam 10 ke atas itu udah mulai hujan ya, udah mendung hujan. Oke, kita ada sampai di Siraman atau Bambang Ketek ini. Kalau naik bis ya, naik bis turun Bambang Ketek masih turunnya situ karena ada patung keranya di situ. Mudah-mudahan nanti videonya bisa tetap jelas ya, karena kita melawan ini sinar matahari ini, karena kita ke timur ya, perjalanan kita pagi hari ini ke timur. Dan ini sudah Siraman, sudah masuki ke Samben kita. Jadi ini tikungan pertama kita. Sebenarnya ini nanti mau diluruskan ya ini, tapi masih belum buat jembatan barunya. Nanti sini lurus gitu, seperti yang di timur sudah dibuat ya jembatan baru, nanti kita juga lewat. Sekarang yang jembatan sini belum dikerjakan. Jadi nanti kalau truk-truk besar itu udah tidak begitu berisiko tinggi ya kalau sudah tidak lewat jalur yang ini, karena ya memang jalurnya nanjak dan juga turun, itu pun kondisinya seperti ini, nanjak kemudian berkelok. Ini berisiko sangat tinggi ya, khususnya buat yang kendaraan-kendaraan bermuatan berat gitu, apalagi tebu ya. Biasanya mayoritas itu yang sering terjadi masalah di sini, terguling itu biasanya truk-truk tebu gitu. Nah ini seperti bisa dilihat sebelah kanan ini ya, area sini itu sudah dibersihkan, bukannya untuk nanti dibuat jalur yang itu, sudah bersih sampai tepi sungai ya. Jadi sudah siap sebenarnya untuk dibangun, cuman belum tahu prosesnya belum. Nah ini tarik sekali ya, mudah-mudahan masih sempat, masih terlihat jelas ya, mudah-mudahan aja. Coba intip ya, mudah-mudahan masih jelas ya. Nanti oke, ini kalau di sini ini terkenal di Kesamben ini apa namanya, ini yang jual-jual buah ya, umbi-umbian. Ini yang di sebelah kanan ini buka 24 jam ini setahu saya. Kita mau apa namanya, lewat jembatan yang baru. Nah, ini daerah Brongkos ya. Selara kereta api lah. Ini jalur yang lama kan ini ke arah kiri ya, turun jalannya berkelok sama seperti tadi. Nah sekarang seperti dijadikan rest area. Nah sekarang ini jalurnya udah lebar ya, lebar, motong jalur berkelok tadi, tinggal lurus udah langsung sampai. Jadi jauh lebih cepat, jauh lebih aman karena lurus saja gitu. Nah, kalau sebelumnya ini jalurnya kalau dari kiri ya berkelok sekali. Nah, jadi berisiko gitu. Kalau sekarang udah, nah nanti yang jembatan pertama tadi juga mau dibuat seperti ini, sama. Jadi mulai turun belok kiri pertama tadi, udah itu nanti tinggal lurus saja dibuat seperti ini. Jadi nggak harus turun berkelok lewat sungainya, langsung motong lewat atasnya gitu. Nantinya akan seperti itu. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi.
seperti di Broncos sama ya. Di sini tuh banyak sekali yang jual ini buah sama umbi-umbian. Biasanya ya untuk oleh-oleh ya, karena bukanya mereka tuh 24 jam itu. Selalu buka. Oke, lanjut ya, kita mendekati Kesamben. Ini pasti mulai rame karena di sini ada pasar tradisional, kemudian ya memang rame aja kalau wilayah dekat pasar tradisional itu. Kemudian juga karena lampu merah biasanya, jadi macet lumayan lama karena terminal ya. Di sini tuh ada perempatan tapi seperti zigzag gitu perempatannya, nggak benar-benar lurus cross perempatan gitu, nggak. Jadi ya terkadang macetnya di situ. Oke, hijau ya. Untuk buat video panjang kita nggak nyari merah. Biasanya kalau waktu live itu kita nyarinya yang merah biar untuk sambil baca komentar ya. Tapi kalau untuk di video ya supaya cepat aja. Ini sebelah kiri terminal jalurnya, jadi kita tetap ambil jalur lurus saja. Ini jalur nasional ya. Ya kan karena lampu merahnya ini yang bikin ini macet tuh. Sebenarnya ada yang lupa ini saya ini ya. Silau ini kalau ke timur lupa nggak pakai kaca nih. Kita mau turun dulu kan, nanti kita lihat dulu. Ini sekarang sudah, ini masih aman sih, masih 11 menit ya. Kita lanjut nanti, mungkin kalau sampai videonya biar gak terlalu panjang ya, kita buat part aja biar seru ya, biar bisa fokus yang di jalan sini gitu. Ya, rame sekali kalau sudah sampai sini ya, beda sama yang tadi waktu jalan masih di Popok Kesamben itu. Karena di sini banyak aktivitas paginya karena ada pasar. Oke, lanjut. Bisa mungkin kalau memang aman kita mendahului ya teman-teman ya. Selalu kita harus mengutamakan keselamatan berkendara. Nah, ya ini selepas dari sini ini sudah mulai jalur pasti agak mulai sepi, tinggal jalur kendaraan besar biasanya yang lewat sampai sini. Dan juga di sepanjang jalur sini ya, tadi itu terlewat satu tempat makan ya, untuk Tunggal kalau salah, tadi di kiri jalan. Kemudian di depan nanti juga banyak sekali tempat makan Makmum Prasmanan yang bisa kalian kunjungi ya kalau mungkin kebetulan lewat di jalan sini. Itu banyak sekali tempatnya, itu enak, besar, luas, kemudian parkirnya juga enak, dan pilihan makanannya juga banyak. Banyak pasti harganya terjangkau ya, murah-murah, karena terlihat jelas di situ itu banyak ini banyak sopir-sopir truk gitu yang di situ. Jadi pasti itu salah satu indikasi tempat makanan kalau nggak murah ya enak, itu karena ada itu. Oke, mungkin kita harus mendahului dulu ini bukitnya ya, supaya bisa lebih enak dapat pemandangannya. Di belakangnya di sini tidak kelihatan apa-apa ya. Berani masuk paknya. Kita lebih sabar dulu ya. Ini karena di sini memang jalurnya itu banyak yang naik kemudian berkelok. Tidak berisiko juga untuk kita, di belakangnya kendaraan besar juga berisiko. Jadi kita kalau bisa mendahului kalau bisa. Ya, ini ada kesempatan kita coba sampai dulu. Di belakang di situ tidak tenang ya.
mau makan ya silahkan makan. Di sebelah kiri ini banyak sekali berjejer, ada warung Umi Asri, ini warung apa, warung Sejati, kemudian warung Umi Asri, banyak sekali warung sini. Tempat parkirnya luas, ini bisa dilihat kanan kiri, banyak sekali truk-truk yang singgah di situ. Dan sekarang bukan cuma di sebelah sini ya, nanti di depan ada juga lagi buka lagi tempat makan seperti ini, seperti yang tadi juga itu. Jadi memang tempatnya luas dan menu makanannya banyak, itu pilihannya kalau di situ. Di sini juga ada tapi nggak buka ini. Umi Asri 2 ini buka 24 jam ini, tapi saya nggak tahu, setahu saya masih tutup ya. Mungkin masih fokus yang di barat tadi. Kita lanjut, ini kalau nggak salah sini itu kali ya, kayak sini tuh kali, lupa saya ini jembatan kali apa gitu, saya lupa ini sini. Kita melewati itu 2 sungai ini. Setelah ini kita sudah langsung sampai ke Bendungan, masuk kelurahan Silorejo. Sudah Silorejo ya, batasan ya. Kita sudah melewati 2 sungai, sudah bentar lagi kita langsung sampai di Jalan Kembar ya, Jalan Kembar Silorejo. Mudah-mudahan videonya juga masih jelas ya. Tidak saya intip dulu berapa menit, 17 menit ya. Yang paling enak nanti kita buat sekitaran 20-25 menit ya. Jadi setelah itu berarti kita potong, kita lanjut part 2. Dan kita ini nanti biar kalau waktu di Silorejonya bisa lebih banyak fokus ke bendungannya gitu. Maksud saya seperti itu. Kalau terlalu lama di perjalanan awal, karena kan tidak saya skip ya perjalanannya ya sudah, tidak saya potong. Ini kejadian apapun saya masukkan gitu. Jadi nanti biar fokus, kalau mau lihat part keduanya ya di video selanjutnya yang fokus di bendungan gitu aja. Oke, masih tetap suasananya ya enak kalau trekking di sini ya, walaupun jalurnya berbelok tapi jalurnya enak. Cuman ya itu lebih berhati-hati karena kendaraan-kendaraan besar itu jalur utamanya masih sini. Untuk JLS-nya masih belum sepenuhnya dipakai gitu ya. Karena memang ya repot juga ya, JLS jalurnya enak, luas. Kemudian amannya bisa lebih cepat juga kalau sepi ya. Cuman kita nggak bisa dapat fasilitas apa-apa itu kalau di sana. Umpama truk bermuatan gitu. Jangan bicarakan kendaraannya dulu, bicarakan orangnya. Mau lapar gitu belum tentu ada yang jual sesuatu di sana. Oke, kita ambil kanan dulu. Nah, ini masih orangnya ya. Orangnya nanti membutuhkan apa, pengen ke toilet apa, pengen makan atau apa. Pom bensin juga belum ada yang ini. Nah, setelah itu belum lagi di kendaraan ya, kita nggak tahu ada trouble apa di jalan, mungkin bannya bocor atau apa. Nah, kita fasilitasnya itu belum tersedia di sana. Mungkin jalur JLS itu masih sepi karena itu. Mungkin kalau kendaraan motor itu masih ya, ataupun kendaraan yang roda 4 keluarga memang sengaja pengen lewat sana, nah itu baru biasanya masih ramai. Dan di sini juga ada, ini sebelah kiri ini baru ya, masih belum begitu lama. Ini juga Putra Sejati juga, ini tempat makan sama seperti tadi, prasmanan juga. Oke,
Oke, kita sudah mendekati jalur kembar ya. Ini nanti kita akhiri dulu videonya sampai sini, kita lanjut di part 2 ke jalur kembar langsung menuju Bendungan. Udah dulu ya biar tidak terlalu panjang juga nanti supaya tidak bosan ya. Nah, sekarang aja udah 20 menit. Jadi setelah ini saya lanjut ke video selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah nonton ya. Sampai akhir, jangan lupa tolong bantu subscribe, atau mungkin juga teman-teman yang mau request juga untuk ke tempat wisata mana ataupun ke jalur JLS ataupun gimana ya, bisa tuliskan aja di kolom komentar di video panjang. Mungkin buat teman-teman yang rumahnya di Blitar sekarang tidak di Blitar ya, di luar kota ataupun luar negeri, bisa juga pengen tahu situasi kondisi yang ada di rumah, tuliskan juga di kolom komentar juga bisa, nanti kita buatkan videonya juga di sana. Oke, sekian dulu, terima kasih. Turun aspal kali ini, lanjut di pas selanjutnya ya, untuk lebih fokus. Ini udah masuk kita ke jalur kembar. Jalur kembar nanti kita buatkan video lagi lanjut part 2 nya menuju Bendungan Sidoarjo. Siap, terima kasih dulur aspal. Aspal adalah rumah kedua kita, dan salam satu jalur ya. Kita mulai jalur kembar di part selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya, bye bye.